Shalom, selamat malam. Mari kita berdiri dan mulai ibadah di hari terakhir, yaitu ibadah tutup tahun. Yang sebentar kita akan mulai dalam doa. Pertolongan kita pada malam hari ini, pada acara khusus ibadah syukur tutup tahun, kita lakukan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk memuji serta memuliakan. Dengan arti Tuhan masih memberi kesehatan pada kita dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersaat sebentar. Kita akan memohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang layak kita, supaya Tuhan saja yang berusaha kita untuk boleh memuji serta memuliakan. Mari kita akan bersaat. Amin. Yesus. Amin. Tuhan tidak pernah lelah memberi kita. Tuhan tidak pernah lelah mengangkat. Kita akan mulai berdoa. Kita akan bersuka tiada dan lelah kasih Tuhan. Hatimu
penyertaan-Mu yang sempurna. Mengucap syukur untuk pertolongan-Mu yang ajaib. Karena kami yakin dan percaya kami berada saat ini di tempat ini, Engkau izinkan untuk memuji memuliakan nama-Mu semata-mata hanya karena kasih karunia. Engkau sertai setiap kami Bapa yang ambil bagian dalam pernikahan sekolah ini. Engkau akan rawat teman-teman rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa hadir Bapa untuk kondisi fisik mereka yang tidak memungkinkan. Kami yakin Bapa, Engkau beserta dengan mereka. Engkau memberi penghiburan yang lebih kepada mereka. Hingga di akhir tahun ini mereka tetap boleh bersuka-cita di dalam itu. Mengucap syukur Bapa untuk kenyataan yang sempurna. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah. Engkau menyertai ibadah kami malam ini. Dari awal pertemuan hingga pada akhir. Kami serahkan Bapa kepada kami. Hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Sudah tahu jawabannya ya. Ketika Bapak Gembala memberi tema kepada kami panitia, move on, itu sesuatu yang membuat hati kami bergejolak. Karena move on bukan berarti hanya untuk pasangan suami, tetapi move on sangat berarti bagi kita yang mau hidup lebih baik di tahun 2021. Ditambah lagi ketika mendengar tema Joining Induk, berani bergerak, itu artinya 11-12 dengan move on. Hal itu menambah keyakinan bagi saya sendiri secara pribadi bahwa ada yang mau dan ini Tuhan kerjakan bagi jemaat-jemaat ini. Saya yakin dan percaya tahun 2020 boleh kita lewati dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam penderitaan. Dan di akhir tahun ini saya yakin Tuhan masih tetap membimbing kita. Tuhan menyertai kita. Kita akan tanggalkan jubah lama kita. Kita akan song-song tahun baru dengan jubah baru bersama Tuhan Yesus. Bersama-Mu Bapa, kita bisa melewati semua masalah. Kita bisa melewati semua badai.
dengan beribadah. Karena saya mendengar beberapa gereja malam ini tidak diizinkan. Kita bersyukur, walaupun dengan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, kita masih boleh melakukan ibadah. Pada malam ini saya memberi kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus selama 1 tahun ini. Karena saya yakin dan percaya Tuhan kita dahsyat dan besar. Monggo waktu saya berikan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya semuanya penuh sukacita. Seperti saya saat ini, banyak tantangan yang harus saya hadapi selama 1 tahun ini, dan benar-benar tak bagi saya dalam kehidupan saya. Benar-benar berat, ya tentunya sangat berat bagi saya. Tapi saya bersyukur karena dukungan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya bisa menghadapi tantangan itu, dan saya percaya semua juga dari pertolongan Tuhan. Bapak Ibu tahu semuanya apa yang kami alami, keluarga kami, banyak hal yang kami hadapi, terutama anak kami Abigail. Saya bersyukur hari ini bisa hadir di sini. Itu sama karena kemuliaan nama Tuhan. Kalau dokter katakan 4-5 bulan, jangan kemana-mana dulu, tiduran dan harus pakai terapi untuk korset itu. Tapi puji Tuhan, kalau dia bisa hadir malam hari ini, itu sudah luar biasa. Saya bersyukur tantangan yang ada, apa yang kami hadapi, saya percaya semuanya itu indah pada waktunya. Walau kadang merasa tidak mampu, dan saya merasa Tuhan, saya sendiri. Tapi saat saya menerima dukungan dari Bapak Ibu semuanya, jemaat yang ada di sini, rasanya saya tidak sendiri. Benar Tuhan, masih banyak orang-orang yang mengasihi kami, masih banyak orang-orang yang mencintai kami lewat jemaat yang ada di sini, dan mulai saya kuat kembali. Apalagi kemarin beberapa bulan saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Samuel yang telah membantu kami, dan tentunya sangat merepotkan karena mungkin 1 minggu lebih bolak-balik rumah sakit mengantar anak saya
masih dadanya di belakang itu naik lagi, tapi saya bersyukur ditemukan orang yang dia juga takut akan Tuhan. Kalau sama orang segini, udah Bu, sama ibu udah segini aja dan sepunyanya jenengan, tidak dibatasi harus 2 tahun harus bayar. Saya bersyukur Tuhan, kau beri kesiapan semuanya. Gak harus tunggu, saya harus cari kemana-mana, tapi Tuhan sudah siapkan semuanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan semuanya Tuhan. Karena saya mengalaminya, walau banyak tantangan, saat saya hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan, aku percaya sepenuhnya, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami, dan kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Tuhan siapkan semuanya. Dan buktinya sudah ada, anak saya sudah pulih, anak saya sudah sembuhkan, kamu dapatkan tempat tinggal, dan semuanya Tuhan siapkan itu kami. Dan saya percaya di tahun baru ini 2021 pasti akan banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi saat kita hanya mengandalkan Tuhan, tantangan-rintangan itu tidak akan membuat kita mundur atau jatuh, tapi membuat kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Kris untuk kesaksiannya yang luar biasa. Memang benar, bersama Tuhan kita bisa menghadapi semuanya. Dan pastinya berkah akhir tahun buat Bu Kris dan keluarga. Saya yakin dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya masih memberi kesempatan 1 kali lagi untuk jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo. Ya, kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan bunyi kebenaran firman Tuhan. Supaya mulai hari ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tahu apa arti move on yang sebenarnya. Supaya kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan. Kita akan menjadi seperti yang Kau inginkan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, yang mudah dan jelas. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, sehingga kami di hari terakhir tahun 2020 kami bisa hadir di tempat ini. Kami bisa merendahkan diri di rumah kudus Tuhan, untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga setiap kami diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk mengerti tentang firman yang kami dengar, sehingga kami pulang tidak sama dengan ketika kami berangkat, tetapi kami pulang dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Terima kasih untuk Steve dan juga Bu Sugeng yang sudah memimpin kita di dalam menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Juga terima kasih untuk Bu Brenda. Saya lebih mengenal beliau dengan nama Bu Brenda ya, yang sudah membagikan kesaksian kepada kita semua. Tapi satu hal yang saya mau tanya, kalau kita bicara tentang 2020, kalau kita bicara tentang 2020, kalau kita bicara tentang 1 tahun ke belakang, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di benak kita? Banyak orang mengaitkan 2020 tidak lain dan tidak bukan dengan COVID-19. Ya, saya sudah dapat beberapa video dari WA bagaimana mereka menggambarkan 2020, yaitu nol yang belakang ini diganti dengan virus corona, gitu ya. Kemudian 2021 satunya itu suntian, ya, karena diharapkan 2021 suntikan itu adalah vaksin yang bisa diterapkan, dan kemudian kita melupakan 2020 masuk 2021, ya. Sehingga kalau saya bisa simpulkan, banyak orang melukiskan 2020 tidak lain dan tidak bukan dengan yang namanya problem. 2020 sama dengan masalah. Ya, di antara kita saja sudah ada Bu Brenda yang sampaikan apa yang terjadi di tahun 2020. Dan perlu kita tahu bahwa itu hanya 2 hal yang jadi problem, ya. Satu bigel jatuh, yang kedua rumah, ya. 2 problem saja, tapi saya yakin kalau kita tanya lagi pasti ada banyak problem selama 2020. Dan itulah mengapa kita berkumpul pada malam hari ini untuk kita merayakan tahun baru. Apa sih esensi dari tahun baru? Tahun baru adalah ketika kita kembali melihat ke belakang dan mulai memikirkan apa yang terjadi setahun belakangan ini. Ada hal buruk, ada hal yang merupakan masalah, tetapi jangan lupa ada juga hal yang baik. Setuju? Ada hal yang baik di 2020. Sebuah kebudayaan Mesir kuno, mereka punya kebiasaan, itu adalah ketika mereka ada masalah, ada problem, juga ada berkat, mereka taruh di satu kotak. Jadi ada satu kotak, ya zaman itu masih dari kayu atau dari batu, dan kotak ini diisi batu warna putih dan batu warna hitam. Setiap dalam hidup ini ada problem, ada masalah, mereka kasih batu warna hitam masuk. Ada berkat, ada sukacita, mereka kasih batu warna putih masuk. Ada beberapa
yang menuliskan kenapa, ya. Misalnya batu warna hitam masuk, tapi di batu itu dipahat alasan warna ini hitam, kakek meninggal misalnya, masukkan. Kemudian ada warna putih ditulis punya anak yang kedua, masukkan, ya. Sehingga ketika tahun baru seperti saat ini, mereka akan buka kotak itu dan mereka mulai menghitung ada berapa banyak kotak yang batu yang hitam dan ada berapa banyak batu yang putih. Mereka kembali mengingat-ingat dalam 1 tahun ini ada berapa banyak kedukaan yang mereka alami. Tetapi tidak selesai sampai di situ, ada berapa banyak sukacita yang dialami juga, ya. Dan ini sesuatu yang baik menurut saya, ya. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam tahun baru. Nggak cuma sumet mercon, tetapi kita mau mengingat-ingat 1 tahun ini ada hal baik apa sih, dan ada hal buruk apa yang kita sudah dapatkan dalam 1 tahun. Kalau begitu kita nggak bisa move on dong, ya. Apa itu move on? Ya, tadi sudah dikasih keterangan. Ya. Jadi move on itu biasanya memang dikasih istilah ini kepada orang yang baru putus cinta, tapi kemudian masih mengenang mantannya, sehingga dibilang nggak bisa move on. Waduh, nggak bisa move on, ya. Tapi sebetulnya apa sih move on? Itu bergerak. Bergerak itu move on sebetulnya, ya. Mulai bergerak. Saya bersyukur sekali kalau move on ini bisa diterapkan di dalam banyak hal. Karena kita sebagai manusia memang harus bergerak. Kalau kita diam saja, maka seperti Mas Budi biasa sampaikan, kita ada di zona nyaman, ya. Jadi kita jangan senang move on dulu, tapi biasanya Tuhan memaksa kita untuk move on karena kita ada di situasi yang tidak enak. Kalau engkau ada di situasi yang enak, biasanya susah untuk move on, ya. Lagian buat apa move on? Situasinya enak. Tetapi di situasi yang tidak enak, baru di situ ada move on. Kalau kita bicara tentang ayat emas yang menjadi acuan, 2 Korintus 5 ayat 4, mari kita buka. 2 Korintus 5 ayat 4 ini bicara seperti ini, menarik sekali. 2 Korintus 5 ayat yang keempat bicara demikian. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, saya post dulu ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kemah itu maksudnya apa? Coba kita mundur ke ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat ini, kemah di sini berbicara tentang hidup kita di dunia, tubuh kita. Jadi kalau kita mati nanti, berarti kemah kita ini dibongkar, begitu ya. Kalau saya mati suatu hari nanti, maka itu artinya kemah tempat saya berada di bumi ini dibongkar. Ya, bukan bicara tentang rumah, tetapi saya bicara tentang tubuh. Tubuh ini dibongkar, tetapi jangan khawatir karena Allah telah menyediakan suatu tempat yang baru di sorga. Berarti kalau begitu bicara tentang kemah, itu bicara tentang bumi, di bumi ini. Kemah ini berarti di bumi. Kembali ke ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam bumi ini, kalau saya boleh terjemahkan,
Ya, sekali lagi, sebab selama masih diam di dalam bumi ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita mengeluh, kita apa ya? Menjerit. Kita berteriak karena beratnya tekanan. Jadi kalau begitu, ini satu bukti jelas, selama engkau di bumi, engkau gak akan lepas dari yang namanya masalah. Ya, selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi kalau 2020 tadi bilang, aku tuh 2020 banyak masalah, banyak problem, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, bisnis. Saya mau bilang, ya nggak cuma 2020. Tadi saya membuka berkata bahwa 2021 ada vaksin muncul menggantikan 0 itu dengan suntikan, begitu ya, tandanya vaksin. Tapi beberapa hari yang lalu atau mungkin minggu yang lalu, kita dikejutkan dengan berita bahwa ditemukan virus varian yang baru. Ya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Beni dan istri, ya, bagaimana virus yang baru ini sudah ditemukan dan katanya jauh lebih mematikan dan katanya jauh lebih bisa menyebar dengan lebih cepat. Coba bayangkan, baru saja kita berpikir, oh 2021 pasti lebih baik dari 2020. Baru saja kita berpikir, oh 2021 akan ada vaksin, kita semua akan bebas pergi kemana-mana, gak usah pakai masker lagi karena pandemi sudah selesai. Itu ternyata belum bisa dipastikan, ya, karena vaksinnya aja belum nyampe. Di sini ada yang sudah divaksin, udah ya, tetanus tapi ya. Vaksinnya vaksin tetanus, ya, bukan vaksin COVID, ya. Artinya kalau kita berkata bahwa 2021 tidak akan ada masalah, maka kita ngimpi di suang bolong. Kita ngimpi. Karena 2020 ada masalah, 2021 saya garansi pasti tetap ada masalah. Karena firman Tuhan bilang, selama masih di dalam kemah ini, selama masih di dunia, kita ini akan ketemu terus sama yang namanya masalah. Saya teruskan ayat. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini agak rumit ayat ini, tetapi kalau saya baca dari ayat yang diambil dari bahasa Indonesia masa kini, terjemahan BIMK, nggak tahu ada nggak di laptop, ya, kalau nggak ada ya puji Tuhan. Tapi bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata demikian: bukannya karena kita ingin lepas dari tubuh kita dari dunia ini, tetapi karena kita ingin mengenakan tubuh yang dari surga itu, supaya tubuh kita yang bisa mati ini dikuasai oleh yang hidup. Ya, saya ulangi ya. Ini mulai dari yang tadi masalah ayat yang berkata bahwa karena kita mau mengenakan. Nah, ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bukannya karena kita ingin lepas dari tubuh kita yang dari dunia ini. Jadi kita sengsara, kita sedih itu karena kita ingin mengenakan tubuh dari surga, supaya tubuh kita yang bisa mati ini
dikuasai oleh yang hidup. Jadi kita ingin tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh yang abadi. Tubuh kita yang fana ini pengen kita, karep kita menjadi tubuh kemuliaan yang akan lepas dari yang namanya masalah. Dan itu yang membuat kita mengeluh. Itu yang membuat kita berat. Gampangnya begini, kalau bahasa sehari-harinya begini ya. Kalau ada orang satu bulan dapat gaji 1 juta. Banyak apa dikit? Halo? 1 bulan dapat gaji 1 juta. Banyak apa dikit? Dikit ya, di bawah UMR ya, dikit. Kemudian dia tiba-tiba dikasih kenaikan gaji dan dia dapat gaji 10 juta. Dikit atau banyak? Banyak. Tadinya dapat 1 juta, tiba-tiba dapat 1 bulan 10 juta. Oh, akan senang, sukacita. Tapi begitu saya balik kondisinya. Ketika kita biasa dapat 100 juta setiap bulan, tiba-tiba kita dapat 10 juta tiap bulan. Gimana? Apakah kita sesukacita orang yang pertama? Kayaknya enggak. Betul ya? Kenapa? Loh, tadinya saya dapat 100 juta, tapi sekarang saya dapat 10 juta. Padahal sama ceritanya dengan orang pertama tadi yang tadinya 1 juta dapat 10 juta. Sama-sama dapat 10 juta. Kenapa? Sama-sama dapat 10 juta, tetapi efeknya berbeda. Yang satu sukacita, yang satu sedih. Ini seperti tadi saya ayat 2 Korintus 5 ayat 4 ini berkata, kita ini ada di dunia, tapi kita berharap kita dapat tubuh yang baru dari surga yang gak dapat masalah. Kita masih di dunia, tapi kita ngimpi, kita pengen untuk menjadi sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang tanpa masalah. Maka kita akan merasa, aduh, masalah ini kok selalu ada ya. Kalau kita bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda tentang masalah, maka ini akan menjadi hal yang berbeda. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita melihat. Move on bukan bicara tentang kita gerak, bukan bicara kita tentang melupakan mantan, bukan kita bicara tentang tapi move on bicara tentang bagaimana Anda melihat suatu masalah. Nggak cuma masalah, semua. Dalam satu gereja, ketika WL ujian, ada yang ngomong, aduh luar biasa WL diberkati Tuhan. Tapi ada yang bicara, ini WL nyanyi apa sih? Lagunya gak jelas, mic-nya gerak-gerak. Padahal satu orang memimpin ujian, tetapi dampaknya bisa beda. Ketika saya khotbah, mungkin sebagian ada yang berkata, oh saya diberkati oleh khotbah Pak Pendeta. Tapi ya saya yakin juga ada yang berkata sebaliknya. Khotbahnya sama, tapi cara berpikir, cara pandang yang berbeda membuat jadi berbeda. Bagaimana supaya kita bisa move on, supaya kita bisa memandang segala sesuatu dari sisi yang baik. Kalau kita pengen gak ada masalah, itu ngimpi sekali lagi. Tetapi Tuhan mau kita tidak hanya memikirkan masalah. Kalau engkau memikirkan masalah, akan berdampak bagi kesehatanmu. Makanya COVID-19 salah satu hal positifnya adalah ini membuktikan hati yang gembira adalah
obat yang manjur. Suatu hari Pak Pendeta Joko ada di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Joko ya. Dengan Ibu Estri dan 2 cucu ya datang ke sini tadi siang sampai. Pak Joko kirim saya WA-nya itu tentang seseorang yang namanya Dr. Tirta kalau nggak salah. Dia bicara piye carane biar sembuh dari COVID. Caranya adalah muangan sing enak, dolan ya, dolan mangan sing enak, turu, waduh lah. Kesimpulannya apa sih? Hati yang gembira adalah obat. Gak cuma selesai obat yang manjur ya. Jadi rupanya kalau kita melihat masalah dari cara pandang yang berbeda, kita jadi bersyukur. Sekali lagi firman Tuhan itu benar. Nah, kalau kita mikirnya kebalikan, semua kita pikir negatif, semua kita pikir hal yang negatif, selalu ujungnya masalah, maka kita akan menyakiti diri kita sendiri. Ratapan 3 ayat yang ke-18 dan seterusnya. Saya bacakan Ratapan 3 ayat 18. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku. Yang tadinya populer, masyur, jadi nggak masyur lagi. Dan harapanku kepada Tuhan, tadinya berharap kepada Tuhan, sekarang nggak lagi. Ingatlah akan sengsaraku, waduh, diingat-ingat terus sengsaranya. Dan pengembaraanku, luntang-luntung nggak ada rumah. Dan akan tipu dan racun itu maksudnya pahit, racun yang pahit. Ada banyak hal yang diingat-ingat oleh penulis. Dan ayat 20 berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Hal-hal yang negatif selalu diingat dan tertekan dalam diriku. Orang yang selalu berpikir hal yang negatif, masalah, problem selama 2020, maka firman Tuhan bilang dirinya akan tertekan. Tetapi yang menarik ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi kalau engkau selalu berpikir masalah, problem, masa lalu terus, engkau gak bisa move on, dan dampaknya jiwamu akan tertekan. Tetapi firman Tuhan bilang, berharaplah dan carilah Dia. Terkadang kita berkata Tuhan itu baik. Ya, saya setuju. Tapi baiknya Tuhan ada 2. Baiknya Tuhan yang pertama, baik secara umum. Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat dan bagi orang baik. Amin. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya. Itu berkat Tuhan yang umum. Itu kebaikan Tuhan yang umum. Tetapi ada kebaikan Tuhan yang khusus. Dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan baik, karena 2020 hancur-hancuran, 2020 tahun yang mengecewakan. Bukan pertanyaannya apakah Tuhan baik, bukan. Tapi pertanyaannya apakah kita berharap kepadanya, apakah jiwa kita mencari Dia.
Kalau jiwa kita nggak nyari Dia, kalau kita nggak berharap hanya kepada Dia, jangan harap Tuhan baik pada engkau. Salah satu pidato dari Insinyur Soekarno, Bapak Presiden RI yang pertama, beliau berkata demikian ketika dalam satu acara Natal. Dia kasih pidato, berkata demikian: saya ketika masuk, saya lihat satu tulisan di depan gereja, Yesus Gembala yang baik. Itu salah. Semua jemaat diam. Itu salah. Kemudian beliau melanjutkan, yang betul Yesus adalah Gembala yang terbaik. Wah, semua tepuk tangan, jemaat tepuk tangan. Setelah selesai tepuk tangan, kemudian beliau melanjutkan, apakah engkau sudah menjadi domba-domba yang terbaik? Pertanyaannya bukan Tuhan itu baik atau enggak, bukan. Pertanyaannya bukan Tuhan itu gembala yang baik atau enggak, bukan. Pertanyaannya, apakah kita domba-domba yang baik? Apakah kita hanya berharap kepadanya? Apakah jiwa kita mencari Dia? Kalau kita berharap kepada Dia, jiwa kita mencari Dia, kita bisa seperti penulis 2 Korintus 5 ayat 4. Ayat pas kita 2 Korintus 5 ayat 4 ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menulis dalam keadaannya di dalam penjara. Dia gak tahu dia akan mati atau akan hidup, tetapi dia mau tetap bersyukur karena dia tahu di balik puji-pujian, rasa syukur, maka ada mujizat yang daripada Tuhan. Pernahkah ketika kita dalam masalah, kita belajar untuk mengucap syukur? Ada satu kesaksian yang saya baca, seorang ibu yang kena kanker, ya. Ketika dia berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta sakitnya disembuhkan, tapi nggak pernah Tuhan jamah. Dan satu malam dia dibangunkan, maksudnya bangun, dan dia, ada apa kalau saya terbangun di malam hari? Kemudian dia berkata, dia merasa dirinya disuruh untuk memuji Tuhan. Malam itu dia memuji Tuhan, dia bersyukur luar biasa. Dan besoknya Tuhan berikan pemulihan. Bukan berarti kalau kau sakit nyanyi semalaman besok sembuh, bukan ya. Bukan ya, saya nggak ngajari itu. Tetapi ketika kita bersyukur, maka ada banyak hal baik yang akan datang. Ketika saya pernah cerita ini di doa Selasa, ada satu orang pemain basket, saya lupa namanya. Pemain basket itu dia menjuarai, pemain tenis, dia menjuarai, bahkan dia menjadi juara tenis dunia. Suatu kali dia sakit apa saya lupa juga, pokoknya sakit yang menyebabkan dia harus transfusi darah, dia harus terima darah dari luar, gitu ya. Ketika dia ditransfusi darah, rupanya darah yang masuk ke tubuhnya itu mengandung virus HIV. Ya, zaman segitu virus HIV, misalkan sampai sekarang aja HIV itu belum ada obatnya. HIV itu AIDS, ya. Karena itu dia akhirnya menjadi orang yang kena sakit AIDS. Bukan karena salah pergaulan atau salah dalam hidup, tetapi gara-gara dia sakit, kemudian transfusi darah, rupanya darahnya itu nggak steril,
dan dia kena sakit. Tetapi yang menarik, ketika dia mengerti dirinya sakit, dia terus melayani Tuhan, ya. Dia tidak pernah omong hal yang negatif. Dia selalu bersyukur. Dia mendirikan banyak yayasan untuk membantu orang lain. Luar biasa. Sampai suatu kali orang tanya ke dia, kok bisa kamu itu petenis kelas dunia, nomor 1 juara dunia, tetapi ketika engkau kena sakit AIDS, kok tetap bersukacita, tetap bersyukur. Nek muring-muring, kalau dia marah-marah, kita pun paham. Kalau dia meninggalkan Tuhan sekalipun, kita ngerti. Tetapi yang menarik, dia memilih untuk tidak lakukan itu. Dan jawabannya yang menarik. Dia berkata demikian, ketika saya menjadi juara 1 tenis dunia, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya yang jadi juara? Dia gak pernah nanya, Tuhan, kenapa saya yang jadi juara? Gak pernah. Masakah ketika saya mendapat sakit penyakit ini, saya bertanya, Tuhan, kenapa saya yang sakit? Betul. Terkadang ketika kita mendapat berkat daripada Tuhan, kita gak pernah nanya, Tuhan, kok aku sih yang dapat rumah baru? Kenapa aku Tuhan yang dapat pekerjaan ini? Kenapa aku Tuhan yang mendapat pendamping hidup yang luar biasa? Pernahkah kau bertanya kepada Tuhan? Gak pernah. Yang sering kita tanya kepada Tuhan adalah apa? Ketika ada masalah datang, baru kita tanya, why Tuhan, kenapa saya? Tuhan, kenapa saya yang di PHK? Kenapa gak yang lain aja? Tuhan, kenapa saya yang kena penyakit, bukan yang lain saja? Petenis ini akhirnya memang meninggal dunia karena HIV. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari bahwa ketika kita mau bersyukur, sebetulnya di balik masalah ada banyak hal yang bisa kita petik. Toh di dalam kekristenan kita percaya bahwa ketika kita mati di dalam Kristus, kita gak keleleran di pinggir jalan, kita gak akan jadi penunggu rumah tuang. Betul? Ketika kita mati di dalam Kristus, kita gak kemana-mana selain satu tujuan, ke rumah Bapa. Makanya Paulus berkata, kalaupun aku mati, itu suatu keuntungan. Kalau aku hidup untuk Kristus. Satu ayat terakhir, Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 2021 saya yakin tetap ada masalah, tetapi maukah kita move on? Tidak hanya melihat kepada masalah, tetapi lihatlah kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Dia. Carilah dengan jiwamu di manakah Tuhan berada. Maka saya yakin dan percaya Tuhan itu baik buat kita.
Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami yakin dan percaya ini tantangan buat kami yang selama 2020 hanya mengeluh, hanya menangis, hanya berseru kepada Engkau untuk meminta pertolongan. Kami mau tahun 2021, kami mau beria-ria, kami mau memuji Tuhan, karena memang selama kami di dunia masalah tetap ada. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berharap kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati menyelamatkan hidup kami, maka kami mau mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan mendengar persembahan pujian, seperti yang khotbah tadi, juga kesaksian tadi kita dengar. Di dalam masalah Tuhan tidak tinggal diam. Saya yakin anak-anak ini juga punya masalah, ya. Minimal masalah boring belajar online, ya. Minimal itu masalahnya. Tetapi mereka mau tetap mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Dan saya pun yakin dan percaya melalui COVID-19 Tuhan sedang berkarya luar biasa dan membentuk anak-anak ini semakin suka memuji Tuhan. Kita akan saksikan persembahan dari anak-anak kita. Tuhan memberkati. Oh ya, tak lapor. Shalom. Kami dari Indonesia akan mendengar suara yang berjudul Pangeran. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada malam hari ini mari kita akan bersama-sama membawa doa kita, doa syafaat kita. Sebelum kita akan masuk di dalam doa, mari kita akan datang pada Tuhan. Kita akan bersatu pribadi lepas pribadi kita hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh membereskan hati kita. Kalau di dalam hidup kita ada dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan di tahun 2020, kalau ada kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar kita boleh membereskan hati kita kepada Tuhan. Mohon ampun untuk setiap dosa kesalahan yang sudah kita lakukan di tahun 2020. Kami datang pada Engkau Tuhan, Allah kami yang baik. Kami membawa hati kami, hidup kami di depan Tuhan. Kalau kami dalam 2020 ini Tuhan, Engkau dapati menjadi anak-anak-Mu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang tidak taat kepada Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mau membereskan hati kami di hadapan Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Atas setiap dosa kesalahan, pelanggaran yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami menjadi anak yang tidak taat, yang tidak setia kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampuni setiap kami. Kami mohon rahmat Tuhan. Untuk kami tidak melanggar di tahun 2021. Meninggalkan kehidupan lama kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh berpaling dari hidup, membangun hidup kami di dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunikan Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, perbuatan kami, tinggalkan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mohon kepada Tuhan, yang kami menyerahkan kehidupan kami di tahun 2021 yang sebentar akan kami jalani. Kami tahu Tuhan, ada kehidupan yang kalah, tantangan, persoalan yang mungkin kami hadapi. Tetapi kami boleh menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Tuhan yang akan tuntun setiap kami. Tuhan yang akan selalu ada bersama dengan kami. Kalau ada pergumulan kami di tahun 2020,
yang belum terjawab. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Bila kami belum menyerahkan Tuhan, setiap apa yang jadi perhubungan kami ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah menyerahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID yang sampai hari ini ada, bahkan terus bertambah, kami boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan turun tangan melawan kondisi bangsa kami, memulihkan kondisi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati pemimpin bangsa kami dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas. Urapan-Mu Tuhan ada atas setiap mereka. Pakai mereka menjadi alam Tuhan untuk dapat memimpin bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami mengusahakannya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Saya akan bacakan pengumuman untuk 2-3 hari. Besok hari Jumat, KPK dibuka. Pada hari Sabtu masih tetap ada persekutuan doa pagi secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara kita. Dan pada hari Minggu kita akan bertemu di minggu pertama di tahun 2021, di mana akan juga berjamaah suci. Firman Tuhan secara istimewa akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Purnomo. Untuk petugas yang lain, Aster, Bapak Ibu Andrea Chandra, Pujian Ibu Sugeng, Saudari Vero, Saudari Sasa, LCD, Saudari Kenny, pengumuman dan doa Bapak Budi, musik, Saudari Benita, Saudara Yoni, dan Bapak Eko. Untuk perjalanan suci akan dilayani oleh Renata Sumarno, Diaken Kristiana, Diaken BB, dan Diaken Suwardi. Mungkin hanya itu pengumuman kedua sudah ke depan. Nah, dan pada pintu masuk tadi Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mengambil riskan kartu ucapan, kartu doa. Apakah sudah ditulis apa doa dan harapan di tahun 2021? Saya beri kesempatan yang sudah menulis untuk boleh Bapak maju dimasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan. Monggo Bapak Ibu Saudara. Janganlah berharap ketika Tuhan belum menjawab doa kita, karena kita tahu semua ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo yang sudah diisi, monggo silakan dimasukkan dalam kotak. Mungkin banyak harapan di tahun
Nanti kalau tanyanya bisa setelah doa, ya mungkin masih malu-malu gitu ya. Kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta untuk kita semua bisa bangkit berdiri. Kita mau membuka kita